196 Seberapa jauh seseorang bersedia melakukan balas dendam? Hati-hati, satu-satunya tujuan mereka saat ini kemungkinan besar adalah memastikan kita tidak bisa keluar hidup-hidup. Kata Ol sambil mencakar salah satu monster tanaman dan menghabisinya. Seperti kita akan berguling dan mati saja. Teriak Ducheng. Sebuah tanaman merambat melesat ke arahnya, tetapi dia mampu menangkis serangan itu. Pada saat yang sama, dia memanfaatkan momentum dari serangan tanaman merambat itu untuk mendorong dirinya ke arah Su Cui. Adapun Su Cui, dia mengepalkan tinjunya erat-erat saat intensitas api meningkat. Dia menendang kaki belakangnya dan berlari ke arah pemain yang sebelumnya dia pukul. Dia masih dikejar oleh tanaman merambat monster tanaman dan tampak seperti mulai panik. Dia telah menerima beberapa pukulan dan serangan pertama Su Cui hanya menyebabkan lebih banyak masalah baginya. Dia tidak menyangka mereka akan begitu berani untuk bergerak ketika mereka sudah berhadapan dengan anggota Fatal Touch lainnya. Tepat ketika dia akhirnya berhasil mendapatkan kembali pijakannya, Su Cui sudah tepat di sampingnya dengan serangan berikutnya. Menyala, tinju Su Cui mendekat ke arah pemain itu, namun, tinjunya berhenti tepat sebelum menghantam wajahnya. Aku tidak bisa bergerak, kata Su Cui sambil berusaha keras untuk bergerak, tetapi jelas terlihat bahwa dia sedang tertegun. Kau ingin membunuh salah satu dari kami. Jangan bercanda, kata Ducheng dengan nada dingin. Saat itu, belatinya tertancap di dalam tubuh Su Cui. Dia menggunakan versi lanjutan dari skill nakal Pressure Point untuk melumpuhkan Su Cui dan mencegahnya mengambil tindakan apapun. Su Cui, jauhi dia, teriak Sterry sambil menyerang Ducheng. Awalnya, dia bergerak sangat lambat dan tidak akan pernah bisa sampai di sana tepat waktu. Namun, tepat setelah dia mengambil langkah pertamanya, dia melaju dengan kecepatan tinggi dengan perisainya di depan dan matanya tertutup rapat. Apa yang akan kau lakukan Ta? Ducheng hendak mengejek Sterry, tetapi sebelum ia sempat menyelesaikan kalimat pertamanya, ia merasakan sesuatu yang berat menghantam tubuhnya. Sebelum ia menyadarinya, ia sendiri tidak dapat bergerak dan menjadi tertegun. Sterry telah menggunakan skill Unimpeded Rush. Itu adalah keterampilan berbasis serangan untuk banyak kelas pengguna plat, namun, sulit untuk berhasil mengenai target karena sebagian besar pengguna plat tidak terbiasa bergerak dengan kecepatan tinggi dan butuh latihan untuk menguasainya. Namun, Sterry benar-benar mampu mengenai Ducheng dengan mata tertutup. Sungguh keberuntungan yang luar biasa. Kau, Ducheng geram. Lemahnya orang yang tidak melakukan apapun selain bersembunyi dan mengayunkan pedangnya secara acak seperti orang gila mampu memukulnya. Dia tidak pernah merasa malu seperti ini. Bukan hanya Ol yang menonton, tetapi bahkan pemain-pemain besar seperti Silent Steps, Haise, dan Savage ada di sini. Dia tidak akan pernah bisa menerima penghinaan ini. Gerakan yang bagus, Sterry, kata Su Cui sambil tersenyum. Pemain yang menjadi target awal Su Cui terkejut. Pemain yang terlihat paling lemah itu berhasil melancarkan serangan lagi ke Ducheng. Namun, Su Cui masih tercengang dan dia tidak akan melewatkan kesempatan itu. Dia mengangkat pedangnya ke udara saat aura samar berkumpul di sekitarnya dan mengayunkannya tepat ke arah Su Cui dan berhasil mengenai lehernya. Hal ini menyebabkan HP-nya turun lebih dari 40% dari satu serangan itu. Jelas bahwa dia menggunakan salah satu keterampilannya yang sangat merusak untuk mengurangi begitu banyak HP-nya dengan satu ayunan. Namun, tepat saat ia hendak segera melancarkan serangan kedua, cahaya suci turun ke atasnya yang menyebabkannya berubah menjadi partikel yang tak terhitung jumlahnya. Ia sudah lemah karena bertarung melawan monster tanaman dan menerima serangan pertama Su Cui secara langsung, oleh karena itu, saat Luna melancarkan serangan suci superior, ia mampu menghabisinya dalam sekali tebas. Sesaat setelah dia mengeluarkan Superior Holy Smite, dia menggunakan salah satu skill barunya yang disebut Holy Flash Hell. Nama keterampilan, Holy Flash Hell. Tingkat keterampilan, 2/4. Peringkat keterampilan, A. Biaya mana, 400. Waktu cast, instan. Aktif, seketika menyembuhkan diri sendiri atau target sekutu dalam jarak 25 meter sebesar 250% dari faktor penyembuhan pengguna. Waktu pendinginan, 30 detik. Meskipun skill tersebut dapat digunakan secara instan, skill tersebut membutuhkan MP yang sangat banyak. Tidak hanya itu, waktu cooldown-nya juga jauh lebih lama daripada Hell atau Cure.
Inilah mengapa Luna akan tetap menggunakan Hell sebagai skill penyembuhan utamanya dan hanya menyimpan Holy Flash Hell untuk keadaan darurat. Lagi pula, dia tidak dapat berhenti dan menggunakan Hell atau Cure karena skill Yulan akan segera berakhir. Meskipun dia bisa saja menggunakan keterampilan ini pada Sun Guiying, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Bagaimanapun, dia hanya akan menunda kematiannya paling lama 1 atau 2 detik. Itu adalah keputusan yang sulit untuk diambilnya, tetapi Luna tahu bahwa begitu Sun Guiying ditarik ke depan kelompok yang terdiri dari 12 pemain itu, tidak ada peluang baginya untuk bertahan hidup mengingat kelasnya yang lemah. Namun, Luna mengerti bahwa terkadang berada di posisi pemimpin, seseorang harus membuat pilihan yang sulit dan memikirkan kelangsungan hidup semua orang, bukan hanya diri mereka sendiri atau satu orang tertentu. Terima kasih, Luna, kata Sucui saat keadaan tertegunnya akhirnya berakhir. Ia kemudian memutar tubuhnya dan melayangkan pukulan ke arah Du Cheng yang masih berada di sampingnya dan tertegun. Tinjunya kembali menyala dan menghantam tepat ke dadanya. Ekspresi wajah Du Cheng berubah sangat muram saat dia dipukul. Begitu dia dipukul, dia bisa bergerak lagi dan cepat mundur sambil minum ramuan. Orang bisa melihat banyaknya rasa frustrasi yang tergambar di wajahnya. Bukan hanya orang yang dia coba selamatkan terbunuh, tetapi dia sendiri juga baru saja menderita kerugian besar. Pemain pertama yang diserang Sterry sudah lama dihabisi oleh 2 monster tanaman yang menyerangnya. Sekarang, hanya ada All, dirinya sendiri, dan 1 pemain lain yang masih hidup dari kelompok 10 pemain sebelumnya. Du Cheng sekarang terjebak dalam posisi yang sulit. Namun, pemain yang berada dalam posisi tersulit saat ini adalah All. Hanya tersisa 14 monster tanaman dan 7 diantaranya terfokus padanya. Dia dengan cekatan menghindari tanaman merambat yang datang sambil memanfaatkan setiap kesempatan yang tersedia untuk menyerang. Topeng burung hantu yang dikenakannya di wajahnya membuatnya tampak tenang dan kalem saat dia menari di seluruh medan perang. Namun, di dalam hatinya, ia juga cukup frustrasi dengan apa yang terjadi. Namun, ia yakin bahwa orang-orang yang bertanggung jawab atas hal ini pasti akan membayar harganya. Tidak perlu dipertanyakan lagi. Teruslah berlari. Luna mengingatkan semua orang agar mereka tidak terlalu terjebak dalam pertarungan. Bagaimanapun, tujuan utama mereka adalah melarikan diri dari tempat ini dengan selamat. Meskipun mereka mungkin tidak berhasil pergi jauh, setiap detik yang bisa mereka beli akan sangat berarti. Sterry dan Sucui mengikuti instruksi Luna saat mereka mulai berlari bersamanya dan Yulan. Kenapa Jia lama sekali? Sucui mengernyit ketika menyadari dinding tanaman itu masih berdiri. Luna mengerutkan kening karena dia masih belum mendengar sepatah kata pun dari Jia. Mereka tidak terlalu jauh dari dinding tanaman dan akan segera tidak punya tempat untuk lari. Jika Jia tidak berhasil maka mereka semua, tanpa diragukan lagi, akan mati di tempat ini. Apa yang mereka rencanakan? Du Cheng berkata pada dirinya sendiri dengan wajah cemberut saat dia bergegas untuk membantu All yang saat ini sedang bertarung melawan sekelompok monster tanaman sendirian. Tidak ada cara untuk melarikan diri ke arah yang mereka tuju. Pada akhirnya, mereka hanya akan menunda hal yang tak terelakkan. Es yang menjebak anggota Fatal Touch lainnya di dalamnya telah hancur berkeping-keping saat efek bekunya akhirnya hilang. Agak dingin. Oh lihat, mereka sudah sampai cukup jauh. Kata Savage sambil mengangkat alisnya dan meletakkan tangannya di atas alisnya seolah-olah dia sedang melihat sesuatu dari jarak yang sangat jauh. Heh, kenapa kamu tidak menghindarinya, Haise? Kata Savage sambil menyeringai. Tidak ada gunanya, kita hanya membuang-buang waktu di sini dan kau tahu itu, Savage. Berapa lama kau berencana untuk bersikap netral dan membiarkan si bodoh Silent Steps itu menuntun kita ke dalam kehancuran? Dia sudah menjadi terlalu sombong dan dibutakan oleh agendanya sendiri. Belum lagi, kau juga bisa membebaskan diri dari es, mengingat kelasmu. Haise berkata sambil melirik Savage untuk mencari jawabannya. Kau tahu betapa aku benci politik. Lagi pula, yang kuat akan menang pada akhirnya, jadi apa pentingnya? Cobalah untuk tidak terlalu banyak berpikir. Ahahaha, kata Savage sambil perlahan berjalan ke arah Luna dan yang lainnya. Mereka sudah tidak beku lagi. Yulan memperingatkan semua orang saat mereka mendekati dinding tanaman. Ketika mereka mendengar kata-kata Yulan, semua orang mulai khawatir. Tidak mungkin mereka bisa menghadapi begitu banyak pemain secara langsung pada saat yang bersamaan. Bahkan, jika bukan karena Luna,
mereka pasti sudah mati sejak lama tanpa melakukan satu pun eliminasi. Su Cui tertawa lemah dan berkata, Luna, kuharap kau punya rencana B. Namun, saat ia mengucapkan kata-kata itu, tanaman merambat di dinding tanaman mulai mundur kembali ke tanah. Jalan setapak itu mulai bersih, Jia telah melakukannya. Lihat, jalannya sudah terbuka. Kita hampir sampai, kata Yulan dengan ekspresi gembira di wajahnya. Apa? Bagaimana bisa? Du Cheng tercengang. Mengapa dinding pabrik itu runtuh begitu saja? Mungkinkah itu terjadi pada interval waktu tertentu? Atau mereka hanya beruntung? Luna menghela napas lega. Syukurlah, Jia tampaknya mampu melakukannya. Sekitar 3 detik kemudian, sosok hantu muncul di samping mereka sebelum berubah menjadi Jia. Maaf, aku mengalami sedikit masalah, nanti ku jelaskan. Yang terakhir keluar adalah Yah, mungkin sudah mati. Jia bercanda sambil mempercepat lajunya dan menjadi orang pertama yang berhasil keluar. Ada yang salah, Luna bergumam pada dirinya sendiri. Skill Yulan sudah habis, jadi mengapa mereka berjalan santai dan berjalan-jalan seperti sedang jalan-jalan santai? Entah mengapa, dia ragu kalau itu hanya karena mereka bertengkar sebelumnya. Keberadaan Silent Steps juga membuatnya khawatir. Dia tahu bahwa Yulan terutama mengejarnya, jadi, dia pasti ada di dekatnya. Saat Luna semakin dekat ke pintu keluar, dia melihat Jia hanya berdiri di sana tanpa bergerak. Saat Luna melihat itu, dia punya firasat buruk tentang segalanya. Jia, kenapa kau berhenti berlari? Jangan menunggu kami, teruslah berjalan. Su Cui adalah orang berikutnya yang mencapai pintu keluar dan berhenti tepat di sebelah Jia saat beberapa kata terakhirnya menghilang. Saat dinding tanaman itu menghilang sepenuhnya dan kembali ke dalam tanah, Luna dan yang lainnya melihat apa yang ada di sisi lain. Mata Luna membelalak tak percaya, namun, matanya segera menjadi dingin saat dia berhenti berlari bersama Su Cui dan Sterry. Dia benar-benar rela melakukan balas dendam yang tidak beralasan seperti itu. Luna bergumam dalam hati saat melihat pemandangan yang menantinya di balik dinding tanaman. Setidaknya ada 20 pemain yang jalannya dikelilingi dan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Sudah berakhir, kata Sterry tanpa harapan. Dia akhirnya memberanikan diri untuk melawan pemain lain, tetapi pada akhirnya sia-sia. Meskipun mereka tidak akan mengatakannya dengan lantang, Jia, Su Cui, dan Yulan merasakan hal yang sama. Tidak peduli apapun rencana Luna, rencana itu tidak akan berguna lagi. Ada saatnya ketika semua rencana tidak akan berguna jika melawan jumlah yang banyak. Apa kau benar-benar berpikir semudah itu? Aku sudah memberitahumu di dalam Chaotic Dogma Realm, kau tidak akan merasa tenang saat bermain. Kau tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Apa kau percaya bahwa aku hanya membuat ancaman kosong? Sebuah suara terdengar dari belakang Luna dan yang lainnya. Tentu saja, itu adalah Silent Steps. Dia telah mengamati kelompok Luna secara diam-diam sambil sembunyi-sembunyi. Jika kau mau aku, baiklah. Tapi biarkan teman-temanku yang lain pergi. Kata Luna sambil menatap Silent Steps. Coba kupikirkan sebentar. Benar, tidak, bunuh semua orang kecuali penyembuh. Kata Silent Steps dengan seringai jahat di wajahnya. 197 sendiri. Meskipun dia sedikit pemarah, pada akhirnya, dia tetap bisa sangat teliti dalam hal yang ingin dia lakukan. Kalau aku jadi kamu, aku tidak akan meremehkannya, Haise. Sekadar pengingat. Ahahaha, kata Savage sambil tertawa terbahak-bahak. Haise melirik Savage dan menanggapinya dengan mendengus. Dia seharusnya tidak membiarkan Silent Steps menyeretnya ke tempat ini. Namun, karena Silent Steps masih menjadi pemimpin Fatal Touch saat ini dan memegang kekuasaan, dia tidak punya pilihan selain mengikutinya. Sebenarnya, ini adalah cara Silent Steps untuk mengawasi Haise. Lagi pula, tidak ada cara baginya untuk berkomunikasi dengan siapapun saat berada di dalam Chaotic Dogma Realm dan dia tahu bahwa Haise diam-diam merencanakan sesuatu di belakangnya. Dia ingin memastikan bahwa Haise tidak melakukan apapun sekarang setelah dia kembali. Haise menyadari ketidakpercayaan Silent Steps kepadanya dan tidak terganggu olehnya. Namun dalam benaknya, itu hanya masalah bukan apakah, melainkan kapan waktunya. Peristiwa itu sudah lama terjadi. Bahkan jika Silent Steps ingin menghentikannya, sudah terlambat. Lihatlah dirimu, kau kacau, kelompokmu hampir mati.
Dan untuk apa? Menyedihkan. Haise mendengus saat ia mencapai lokasi di dekat Ol, Ducheng, dan satu-satunya anggota kelompok yang tersisa. Saat ini mereka bertiga berjuang untuk tetap hidup dan sekarang sepenuhnya dikelilingi oleh monster tanaman. Ada pandangan meremehkan di mata Haise saat ia melihat mereka. Kau tidak akan pernah punya teman dengan cara seperti itu, Haise. Ahahaha, ayo bantu mereka. Haise dan aku akan pergi dan menemani yang lain, perintah Savage. 4 pemain menoleh ke arah Haise. Haise mengangguk kecil sebagai balasan sebelum mengikuti instruksi Savage untuk membantu kelompok All beserta 3 pemain lainnya. Yah, sepertinya tidak ada yang bisa dilakukan selain duduk santai dan menikmati pertunjukan ini. Lihatlah sisi baiknya Haise, semuanya akan berakhir setelah ini. Kata Savage sambil terus berjalan menuju Silent Steps dan rombongan Luna. Jangan menyebar terlalu jauh. Semuanya, aku minta maaf karena telah melibatkan kalian dalam urusan pribadiku, maaf. Kata Luna sambil menghela napas dalam-dalam. Dia tidak menyangka Silent Steps bersedia bertindak sejauh itu hanya karena percakapan kecil yang mereka lakukan di Chaotic Dogma Realm. Total ada hampir 50 pemain musuh yang mengejar mereka. Kelompok awal yang terdiri dari 10 orang, 12 pemain yang merupakan bagian dari Silent Steps, dan sekarang lebih dari 20 pemain menyerang mereka dari hampir setiap sudut yang tersedia. Harus kuakui, ini memang menyenangkan. Ini jelas bukan sesi biasa, Luna. Jadi, kita anggap saja ini impas. Su Cui berkata sambil tersenyum saat bersiap menghadapi para pemain yang datang. Kau tidak perlu minta maaf Nana. Jika orang-orang ini ingin menindasmu, mereka harus melewati kita terlebih dahulu. Kata Jia tanpa sedikit pun amarah terhadap Luna dalam suaranya. Jadi bagaimana jika mereka mati di sini? Sudah merupakan keajaiban bahwa mereka berhasil sampai sejauh ini melawan segala rintangan. Karena itu, dia tidak akan marah atau merasa malu karena kalah dalam pertempuran ini. Pada akhirnya, mereka melakukan yang terbaik. Yulan sudah mulai merapal mantra. Sedangkan Steri, dia mengulurkan perisainya di depannya. Kakinya gemetar karena melihat sekelompok pemain menyerbunya, yang sama sekali tidak membantunya mengatasi rasa gugupnya yang sudah parah. Namun, dia tidak mundur selangkah pun meskipun dia sangat takut. Silent Steps tampak puas saat melihat Luna dan kelompoknya menghadapi situasi yang tidak ada harapan. Sejak pertemuannya dengan Luna di Chaotic Dogma Realm, dia tidak pernah berhenti memikirkan momen ini. Dia ingin semua orang diingatkan tentang apa yang terjadi saat seseorang memandang rendah dirinya. Yang akan menanti mereka hanyalah akhir yang tidak menyenangkan. Jangan khawatir, ini baru permulaan. Kau seharusnya tidak berpikir untuk tetap tinggal di RML. Kemanapun kau pergi, kau akan ditemukan dan hal yang sama akan terjadi lagi. Namun, kau harus merasa terhormat. Kau akan menjadi rujukan utama agar kesalahan yang sama tidak terjadi lagi. Kata Silent Steps tanpa ada sedikit pun rasa belas kasihan dalam suaranya. Wus, wus. Sekitar 7 anak panah melesat ke arah kelompok Luna, namun, tidak satu pun dari mereka diarahkan langsung ke Luna sendiri. Lagi pula, tidak ada yang ingin menjadi orang yang tidak mematuhi Silent Steps dan membuatnya marah. Pada saat yang sama, beberapa kelas jarak dekat mendekati kelompok itu. Su Cui. Luna mengarahkan tongkatnya ke arah Su Cui. Beberapa saat kemudian, aura pelindung berwarna kuning samar muncul di sekitar tubuh Su Cui. Dia sudah mulai mengeluarkan skill protective barrier begitu pemain pertama bergerak. Karena Silent Steps bersikeras untuk membuatnya tetap hidup untuk saat ini, dia akan memastikan bahwa Su Cui menyesali keputusannya untuk melakukannya. Nama keterampilan, penghalang pelindung. Tingkat keterampilan, 1/4. Peringkat keterampilan, A. Biaya mana, 275. Waktu cash, 2,6 detik. Aktif, menciptakan penghalang pelindung mana di sekitar pengguna atau sekutu terdekat yang setara dengan 300% sihir pengguna plus 7% HP maksimum target yang menyerap semua kerusakan yang masuk hingga 20 detik. Waktu pendinginan, 3 menit. Yulan mengayunkan tongkat sihirnya ke atas. Saat dia melakukannya, gelombang paku es melesat dari bawah tanah dan menuju kedua pemain jarak dekat yang menyerang. Paku es itu mendarat tepat di hadapan mereka dan mengurangi kecepatan mereka hingga lebih dari setengahnya. Aku mengerti, kata Su Cui sambil menghantamkan tinjunya. Tinjunya diselimuti api biru yang anehnya tenang dan terkendali.
Tidak seperti api biasa yang terbentuk di sekitar tinjunya sebelumnya, api ini tampak lebih lembut dan jinak. Namun, orang akan keliru jika mereka percaya bahwa itu berarti api biru itu lemah. Su Cui menyerbu ke depan dan meninggalkan jejak kabut biru di belakangnya. Heh, apa yang akan kau lakukan dengan serangan lemah itu? Salah satu pemain jarak dekat berkata dengan ekspresi puas di wajahnya. Dia juga seorang petarung, kecuali dia mengenakan sarung tangan tebal, bukan sarung tangan petarung biasa. Dia berlari ke arah Su Cui dan ingin menghadapi serangannya secara langsung dengan tinjunya sendiri. Denting, tinju Su Cui bertabrakan dengan sarung tangan pemain dan sesuatu yang aneh terjadi. Saat tinjunya menyentuh sarung tangan, jejak biru yang tertinggal tampak melesat maju sekaligus dan bertemu di dekat sikunya. Kemudian, ledakan energi yang dahsyat tampaknya meledak dari tempat yang sama dan api biru yang tadinya damai kini meraung tanpa hambatan dan dengan mudah menjatuhkan sarung tangan itu, serta pemain yang memegangnya mundur sejauh 5 meter. Dia terus maju dan tidak ragu untuk terjun ke kerumunan pemain. Su Cui saat ini menggunakan salah satu keterampilan terakhir kelasnya yang dikenal sebagai Burning Spirit. Selama keadaan ini, Su Cui memperoleh ledakan kekuatan besar sementara dan menjadi kebal terhadap semua bentuk pengendalian massa untuk waktu yang singkat. Namun, HP-nya akan cepat terkuras saat ia tetap dalam kondisi itu. Lebih buruk lagi, ia juga kebal terhadap semua bentuk penyembuhan saat Burning Spirit aktif. Itulah alasan mengapa Luna menggunakan Protective Barrier padanya. Setelah skill itu berakhir, dan bahkan selama skill itu berlangsung, ia akan sangat rentan terhadap serangan. Namun, jumlah kekuatan yang diperoleh sebagai imbalan atas waktu yang singkat itu benar-benar sepadan dengan harganya. Saat ini, Su Cui telah berhasil melenyapkan 2 pemain musuh. Meskipun, pada akhirnya, harganya masih terlalu mahal untuk melawan begitu banyak pemain. Tepat saat dia membunuh pemain ketiga, efek Burning Spirit menghilang. Dia tampak benar-benar kelelahan. Itu adalah efek samping lain dari Burning Spirit. Seperti namanya, itu membakar semangat juang seseorang, tetapi dalam kasus ini, seseorang memasuki kondisi kelelahan selama sekitar 5 detik. Namun, 5 detik itu mungkin terasa seperti selamanya mengingat situasi Su Cui saat ini. Dia sudah mulai bergerak, tetapi dia tidak beruntung. Dia terkunci dalam pertarungan 1 lawan 1 dengan pemain tipe nakal lainnya dan tidak mampu menang. Pada akhirnya, dia hampir tidak memiliki pengalaman PvP sehingga merupakan suatu keajaiban bahwa dia mampu bertahan begitu lama. Faktanya, hanya 2 anggota tim mereka yang memiliki pengalaman PvP, yaitu Luna dan Su Cui. Sedangkan sisanya, mereka selalu lebih fokus pada aspek PvE. Namun, Jia, Sterry, dan Yulan mulai menyesali kenyataan itu. Jika mereka memiliki lebih banyak pengalaman, mungkin hasilnya akan sedikit berbeda. Mungkin mereka akan mampu menghadapi kelompok 10 pemain itu sejak awal, alih-alih harus melarikan diri dengan ekor terselip di antara kaki mereka. Itulah sebabnya mereka semua berjanji pada diri sendiri bahwa mereka pasti akan meningkatkan keterampilan PvP mereka setelah ini sehingga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Namun, jika itu terjadi, maka mereka akan siap untuk itu. Wus, wus, 2 anak panah melesat ke arah Yulan. Ia tidak dapat menghindarinya karena anak panah pertama menghancurkan penghalang mana dasarnya dan anak panah kedua menembus tepat ke bagian bawah tubuhnya dan menghentikan mantra yang diucapkannya. Luna mengeluarkan Healing Essence dengan cepat pada Yulan saat ia menerima luka. Pada saat yang sama, ia fokus untuk mencoba menjaga Jia tetap hidup. Sedangkan untuk Sterry, Luna mengerti betapa takutnya ia dan bahwa ia tidak akan bertahan lama dalam konfrontasi. Oleh karena itu, ia hanya menyuruh Sterry untuk tetap di dekatnya dan melindunginya sehingga ia bisa menyembuhkan yang lain. Jangan harap aku akan menyerah tanpa perlawanan. Su Cui meraung sambil mengayunkan tinjunya lemah ke salah satu pemain di dekatnya, namun, pemain itu hanya menertawakan usahanya yang menyedihkan. Kau, Su Cui marah karena dipermainkan seperti sumber hiburan. Namun, dia tidak perlu khawatir tentang hal itu lama-lama. Tiba-tiba, dia merasakan tubuhnya sedikit tersentak saat sesuatu menusuk tepat di tengah dadanya. Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat sebilah pedang kini mencuat dari tubuhnya. Awalnya, penghalang pelindung Luna masih mampu bertahan dan dia tidak menerima kerusakan apapun,
Tetapi tak lama kemudian pedang itu diikuti oleh 1, 2, 5 pedang lainnya yang semuanya menusuk Su Cui. Su Cui memiliki tatapan tajam di matanya dan dia bertekad untuk tidak menyerah saat dia mengayunkan tinjunya ke depan tanpa kekuatan apapun. Tetapi sebelum tinjunya dapat mengenai target, dia berubah menjadi partikel yang tak terhitung jumlahnya. Dia akhirnya bergabung dengan Sun Guiying dan telah tersingkir. Pada saat yang sama, pemain jarak dekat lainnya telah benar-benar mengalahkan kelompok Luna. Tak lama kemudian, Yulan mengikuti jejak Su Cui. Kemudian, Sterry adalah orang berikutnya yang tersingkir. Sekarang, hanya tinggal Luna dan Jia yang tersisa untuk menghadapi kelompok besar pemain tersebut. Silent Steps tertawa sambil bertepuk tangan dan berkata, "Pesta kecilmu berlangsung lebih lama dari yang kuharapkan. Namun, sekarang kau hampir sendirian. Keadaanmu yang menyedihkan saat ini sangat cocok untukmu. Nana, dia terlalu banyak bicara. Itu sangat efektif. Itu pasti setidaknya keterampilan tingkat S karena membuatku ingin menyelamatkan mereka dari masalah dan menyingkirkan diriku sendiri sebelum aku bosan setengah mati." Jia berkata sambil tertawa lemah saat dia berjuang melawan serangan yang datang. Beberapa saat kemudian, proyektil yang menyala terbang langsung ke arah Jia dan langsung mengubahnya menjadi partikel. Luna berusaha sekuat tenaga agar semua orang tetap hidup dengan penyembuhannya, tetapi mustahil baginya untuk menyembuhkan begitu banyak kerusakan sekaligus. Dia melotot ke Silent Steps dan jika tatapan bisa membunuh, maka dia pasti sudah mati 1000 kali. Namun kini, tak ada seorang pun yang tersisa karena ia dikepung dari segala sisi. Luna kini sendirian. Sekarang setelah kita menyingkirkan semua karakter minor, apakah kita akan menikmati pertandingan ulang kita? Meskipun aku yakin kali ini, kau akan menganggapku jauh lebih mampu. Kata Silent Steps sambil berjalan selangkah demi selangkah menuju Luna sementara para pemain di sekitarnya hanya tertawa dan terkekeh sambil membentuk lingkaran dan membuka jalan baginya untuk berjalan. Namun, tidak seorang pun menyadari penampakan seperti hantu yang baru saja melesat ke tengah kerumunan pemain. Sehelai rambut hitam panjang yang terurai samar-samar terlihat saat memasuki kerumunan. 198 bala bantuan. Beberapa waktu lalu, Izrod akhirnya tiba di jembatan tali dengan air terjun di setiap sisinya. Setelah menyeberangi jembatan ini, ia akan secara resmi melangkahkan kaki pertamanya di luar wilayah resmi Amaharpe. Ini jelas tempat yang tepat. Namun, petunjuknya agak samar mulai sekarang jadi saya mungkin harus mengandalkan sedikit keberuntungan untuk menemukan jalan. Azalea benar-benar diam sejak ia mulai menemani Izrod. Ia tidak mengeluh atau mencoba memulai percakapan santai dengannya. Sebaliknya, ia tampak seperti seorang pelayan biasa karena ia berdiri sedikit di belakang Izrod dengan sikap tenang dan fokus. "Bagaimana kalau kita?" kata Izrod saat dia melangkahkan kaki pertamanya ke jembatan tali dan langsung menerima peringatan dari sistem. "Peringatan sistem, peringatan. Anda telah meninggalkan wilayah Amaharpe." Meskipun sistem telah memberitahunya bahwa dia akan meninggalkan Amaharpe, sistem itu tidak menyebutkan bahwa dia memasuki area lain yang disebutkan namanya. Itu hanya bisa berarti satu dari dua hal. Yang pertama adalah bahwa dia memasuki area yang tidak disebutkan namanya, yang tidak biasa dalam RML. Yang kedua adalah bahwa ia akhirnya mencapai suatu area yang membutuhkan seseorang dengan profesi kartografer yang kemungkinan besar akan menjadi kasusnya. Lebih tepatnya, ia membutuhkan item yang hanya dapat diproduksi oleh seseorang dengan profesi kartografer yang dikenal sebagai Realm Chart. Secara sederhana, Realm Chart adalah peta yang dibuat oleh kartografer yang secara resmi memetakan lokasi yang tidak diketahui dalam RML. Dikatakan bahwa pada level yang lebih tinggi, kartografer bahkan mampu membuat perangkat yang mirip dengan peta mini. Akan tetapi, meskipun profesi ini sangat berguna, profesi ini tidak terlalu populer di antara sebagian besar pemain dan ada alasannya. Pertama, sangat sulit bagi seseorang untuk membuat peta wilayah karena mereka harus pergi sendiri dan melihat area tersebut sebelum dapat memetakannya. Lalu ada fakta bahwa profesi seperti alkemis, pandai besi, dan apoteker jauh lebih menguntungkan dan berguna baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Namun, kartografer tidak melihat imbalan nyata apapun di awal kecuali mereka berhasil memetakan beberapa lokasi tersembunyi atau rahasia. Mereka, sebagian besar, hanya berguna untuk jangka panjang. Namun, berapa banyak orang yang ingin melakukan tugas membosankan seperti memetakan lokasi baru? Jawabannya,
Tidak banyak. Faktanya, sebagian besar kartografer di RML merupakan bagian dari serikat teratas atau serikat besar yang berusaha membuat nama untuk dirinya sendiri. Kenyataannya adalah bahwa dari semua hal tentang RML, ini adalah salah satu fitur yang paling tidak disukai oleh sebagian besar pemain. Jika seseorang tidak memiliki realm chart, maka mereka hanya dapat menjelajahi RML menggunakan koordinat, ingatan, dan informasi dari mulut ke mulut. Sepertinya He Huyan lupa menyebutkan apapun tentang perlunya peta alam. Mudah-mudahan, ternyata itu hanya lokasi yang tidak disebutkan namanya sampai kita mencapai Blazing Tempest Domain. Bolehkah aku bertanya kemana tujuan kita, Tuan? Tanya Azalea. Itulah kata-kata pertama yang diucapkannya sejak memulai perjalanannya bersama Izroth. Jika kau bersikeras tidak memanggilku dengan namaku, sebaiknya kau memilih sesuatu yang lebih pantas. Lagi pula, aku lebih suka tidak menarik perhatian yang tidak diinginkan dengan kata-kata yang sederhana. Selain itu, kita menuju ke suatu tempat yang disebut Blazing Tempest Domain. Apa kau pernah ke sana? Kata Izroth sambil berjalan menyeberangi jembatan tali panjang bersama Azalea. Namun, Azalea menggelengkan kepalanya dan menjawab, saya belum pernah ke sana. Tapi, saya pernah melihat nama itu di suatu tempat sebelumnya. Saya juga minta maaf. Seharusnya saya memikirkan dengan matang cara saya menyapa Anda. Saya tidak bermaksud tidak sopan, Guru. Izroth menggelengkan kepalanya dalam hati. Tampaknya meskipun Azalea bersedia mengubah cara bicaranya, dia tetap bersikap sangat formal saat berbicara dengannya. Izroth tidak pernah peduli dengan formalitas seperti itu, tetapi sekali lagi, dia dapat memahami alasan Azalea melakukannya. Namun yang lebih penting, dia sedikit terkejut karena Azalea mengetahui nama itu. Bahkan guild papan atas seperti Sleeping Gardenia hanya memiliki sedikit informasi mengenai Blazing Tempest Domain, apalagi pemain lain. Oh, apakah kamu ingat tempat di mana kamu melihat nama itu? Tanya Izroth. Ya, tercantum di sini. Azalea berkata sambil mengulurkan tangannya dan sebuah gulungan muncul di telapak tangannya. Gulungan itu berukuran sekitar 30 cm dan tampak seperti terbuat dari sejenis kertas perkamen kuno yang unik. Itu adalah bagan alam. Azalea benar-benar memiliki realm chart. Meskipun belum pernah melihatnya secara langsung, Izroth tetap tahu seperti apa realm chart karena itu sudah menjadi pengetahuan umum bahkan sebelum game tersebut resmi dirilis. Lagi pula, penguji beta diizinkan untuk menerbitkan sejumlah informasi dasar yang layak tentang permainan karena merekalah yang menulis buku panduan pemain asli. Ada beberapa peta alam yang dijual di balai lelang, tetapi, peta-peta itu kualitasnya biasa-biasa saja dan kebanyakan dari peta-peta itu hanyalah usaha pemain untuk mendapatkan koin emas dengan cepat. Namun, tidak ada satupun yang kualitasnya setinggi peta yang saat ini ada di tangan Azalea, setidaknya dari segi tampilan. Saya heran, tidak banyak pemain yang memiliki realm chart, apalagi yang berkualitas tinggi, kata Izroth. Menemukan bagan alam yang bagus bukanlah masalah uang, tetapi lebih kepada memiliki kontak yang tepat. Jika kau mau, aku juga bisa mendapatkannya untukmu. Anggap saja ini sebagai hadiah kecil. Jawab Azalea. Kalau begitu, aku akan menantikannya, kata Izroth. Namun, tepat setelah Izroth selesai berbicara, dia menerima peringatan pesan dari sistem. Dia menghentikan langkahnya dan membuka antarmuka sistemnya untuk melihat pesan tersebut. Peringatan sistem, pemain Luna telah mengirimi Anda pesan, serangan langkah diam butuh koordinat bantuan. Pesan tersebut terdiri dari beberapa kata yang dirangkai menjadi satu, bukan kalimat yang masuk akal. Akan tetapi, ada daftar koordinat di akhir pesan yang sebenarnya tidak terlalu jauh dari posisi mereka saat ini. Karena Luna tidak punya banyak waktu untuk mengirim pesan yang sangat rinci, ia memutuskan untuk membuatnya tetap sederhana dan hanya mencantumkan poin-poin utamanya. Ia tahu bahwa seseorang akan dapat memahaminya karena kedua penerima pesan tersebut adalah Izroth dan Ziyi. Luna tidak memiliki daftar teman yang panjang dan dia tahu bahwa hanya dua orang yang sedang online yang mungkin akan membantunya, yaitu Izroth dan Ziyi. Meskipun dia tahu bahwa mereka berdua kemungkinan besar berada di Amaharpe dan tidak akan sempat menemuinya, tetap saja ada baiknya untuk mencoba. Izroth membaca sekilas pesan itu dan segera memahami situasi yang ada. Namun, pasti situasinya sangat buruk jika dia mengirim pesan kepadanya. Lagi pula, Luna bukanlah tipe orang yang akan meminta bantuan jika dia tidak menganggapnya sebagai kebutuhan mutlak.
Tampaknya aku benar-benar terlalu lunak di alam dogma chaotic. Karena Silent Steps terikat dengan Sadahi, Izroth punya banyak alasan untuk membunuhnya di Chaotic Dogma Realm saat ia melarikan diri dari Aegis. Namun, ia memutuskan untuk membiarkannya pergi karena Silent Steps tidak menyinggung dirinya atau anggota kelompoknya secara pribadi saat itu. Namun, Izroth kini menjadi musuh bebuyutan Sadahi dan hal itu tidak akan berubah. Oleh karena itu, siapapun yang bersama Sadahi dapat dianggap sebagai musuh. Ada orang yang perlu ditangani dengan tegas. Saya akan mengambil kesempatan ini untuk memperbaiki kesalahan saya sebelumnya. Ada sedikit perubahan rencana. Ada kekacauan kecil yang harus kubereskan. Ucap Izroth saat aura di sekelilingnya terasa semakin berat. Azalea menyadari perubahan kecil dalam sikap Izroth saat tatapannya menjadi dingin. Jika ini hanya masalah kecil, maka izinkanlah aku untuk membantumu, Guru. Ucap Azalea. Izroth mengangguk pelan dan menjawab, ayo pergi. Ia memberi Azalea koordinat sebelum ia berubah menjadi bayangan menggunakan skill Shadow Movement dan mulai menuju ke lokasi yang Luna kirimkan kepadanya. Azalea berubah menjadi sosok bayangan yang menyerupai penampakan dan dia mengikuti Izroth. Itu adalah keterampilan yang mirip dengan gerakan bayangan Izroth. Ini adalah kesempatannya untuk tidak hanya membuktikan dirinya lebih jauh tetapi juga untuk meninggalkan kesan abadi pada Izroth sehingga dia akan menanggapi permintaannya dengan lebih serius. Izroth membalas dengan pesan sederhana berisi 3 kata kepada Luna, dalam perjalanan. ... Tidak seorang pun boleh ikut campur. Kata Silent Steps sambil melangkah maju dengan belati di tangannya. Ia memancarkan aura mengancam saat mendekati Luna. Ia tidak dalam kondisi menyedihkan seperti saat mereka bertemu terakhir kali saat ia terpaksa melarikan diri pada akhirnya. Namun, Luna tidak goyah sedikit pun dan tidak pula mencoba mundur. Jika dia benar-benar menginginkan pertarungan, maka Luna akan dengan senang hati memberinya satu. Dia mengacungkan tongkatnya ke arah Silent Steps dan bersiap menghadapi apa yang akan terjadi. Tepat saat Silent Steps hendak melancarkan aksinya, dia mendengar keributan mulai terjadi di antara kelompok pemain yang mengelilingi Luna. Ah, apa-apaan itu? Itu hantu. Monster. Itu pasti monster tipe hantu. Cepat gunakan sihir untuk membunuhnya. Aduh. Apa yang terjadi? Hei, hati-hati saat mendorong. Kelompok itu mulai kebingungan dan saat mereka mulai melihat 1, 2, 3 tubuh pemain jatuh ke tanah satu demi satu, mereka mulai panik dan saling dorong. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang terjadi, tetapi para pemain mulai berjatuhan seperti lalat. Silent Steps mengerutkan kening saat menyaksikan bencana itu. Baginya, semua orang tampak hanya bercanda. Apa yang kalian semua lakukan? Kendalikan diri kalian. Silent Steps memerintahkan, namun, kata-katanya tidak didengar. Saat berikutnya, getaran yang mengerikan mengguncang tanah di bawah kaki kerumunan dan menyebabkan beberapa dari mereka kehilangan keseimbangan. Namun, semua orang segera menyadari bahwa mereka kehilangan sebagian HP mereka setiap detik yang berlalu. Saat itulah Silent Steps akhirnya bisa melihat tubuh anggota Fatal Touch-nya berjatuhan seperti lalat. Di antara penampakan dan getaran, tidak seorang pun menyadari bagaimana mereka sekarat. Beberapa detik kemudian, penampakan yang sama yang menyebabkan begitu banyak kerusakan itu langsung menuju ke arah Luna yang membuatnya waspada. Akan tetapi, alih-alih menyerangnya, bayangan itu berhenti tepat di sebelahnya dan sosok itu menghilang lalu digantikan oleh seorang gadis dengan rambut hitam panjang yang terurai hingga ke mata kakinya, mata berwarna anggrek yang tajam, dan topeng yang menutupi bagian bawah wajahnya. Apakah ini perbuatanmu? Siapa kau? Kata Silent Steps dengan tatapan dingin di matanya saat dia melotot ke arah gadis yang muncul di hadapan mereka. Namun, Azalea sama sekali mengabaikan Silent Steps dan menoleh ke Luna dan berkata, apakah kamu Luna? Luna memeriksa Azalea. Dia tampak tidak memiliki niat jahat apapun, jadi dia mengangguk kecil dan menjawab, ya, tapi aku khawatir namamu tidak kuingat. Luna belum pernah bertemu orang ini sebelumnya dan dia yakin akan hal itu. Jadi, siapa sebenarnya dia dan mengapa dia membantunya? Lebih baik lagi, bagaimana dia tahu namanya? Namaku Wright. Aku datang untuk membantumu atas permintaan guruku. Azalea menjawab sambil berdiri di depan Luna dan menatap Silent Steps yang sedang melemparkan tatapan mematikan ke arahnya. Guru. Luna bingung dengan ucapan Azalea. Guru yang mana? Ekspresi wajah Silent Steps menjadi gelap ketika Azalea mengabaikannya dan malah berbicara langsung kepada Luna.
Dia merasa seolah-olah orang-orang benar-benar berusaha keras untuk menginjak wajahnya. Apakah reputasinya begitu buruk sehingga hal seperti itu bisa ditoleransi? Jawabannya jelas tidak. Sepertinya aku datang terlambat. Sebuah suara bergema di seluruh medan perang saat sebuah gambar berkedip terbentuk satu demi satu. Pedang di tangan gambar berkedip itu melepaskan aura yang terus-menerus mendominasi. Hanya dalam beberapa detik, tidak ada pemain yang awalnya mengelilingi Luna dan kelompoknya yang tersisa. Sekarang, hanya ada kelompok di belakang Silent Steps dan dirinya sendiri. Luna langsung tahu siapa pemilik suara itu saat mendengarnya. Senyum mengembang tak dapat dielakkan di wajahnya. Tak lama kemudian, sosok yang berkedip itu berhenti di samping Luna yang memegang pedang indah di tangannya. Aura yang menekan dan mendominasi yang dilepaskannya beberapa saat lalu telah mereda dan kini tenang seperti mata badai. Luna menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak pernah menyangka kau akan sampai di sini." Namun, teman-temanku, dia mendesah kecil tak berdaya saat berbicara. Orang yang datang di sebelah Luna, tentu saja, adalah Izrod. Silent Steps menatap Izrod dan merasa seolah-olah pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya, namun, dia tidak dapat memastikannya. Bagaimanapun, mereka berdua tidak pernah bertemu langsung di alam dogma yang kacau dan Silent Steps tidak menyadari kehadirannya di istana. Oleh karena itu, wajar saja jika dia merasa pernah melihatnya sekali sebelumnya. Tidak perlu khawatir, teman-temanmu tidak akan sendirian menghadapi nasib yang mereka alami. Ucap Izrod saat hembusan angin kencang mulai berkumpul di sekitar pedangnya. 199 hecatom gelap. Savage bersiul saat menyaksikan pemandangan para pemain yang gugur satu demi satu. Meskipun mereka bukan bagian dari pemain elit di Fatal Touch, mereka tetap cukup terampil dan di atas rata-rata dibandingkan dengan pemain rata-rata. Mereka orang-orang yang cukup terampil. Aku belum pernah melihat kelompok yang bisa dikalahkan secepat itu sejak masa-masa penyerangan kita di Dragon's Fall Online. Bagaimana menurutmu, Haise? Kata Savage sambil menyeringai. Keterampilan berpedang orang itu sungguh mengagumkan. Haise berkata dengan suara rendah sambil menggenggam pedang bersarung di tangannya sambil menatap tajam ke arah Izrod. Oh, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Igazanali? Tanya Savage sambil mengangkat alisnya. Sulit untuk mengatakannya. Dia lebih cepat, itu sudah jelas. Mengenai kemampuan pedangnya yang sebenarnya, masih terlalu dini untuk mengatakannya. Namun, kita akan melihat pertunjukan yang bagus. Haise menjawab. Apakah itu seharusnya menjadi semacam ancaman? Kau seharusnya tidak menjadi begitu puas diri hanya karena kau telah menyingkirkan banyak sampah yang tidak berguna. Aku tidak tahu siapa kau, tetapi ini adalah sesuatu yang tidak ingin kau campuri. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Silent Steps berkata dengan nada mengancam. Tidak lama setelah Silent Steps berbicara, 7 pemain tiba di belakangnya. 2 di antaranya adalah Ol dan Du Cheng, satu-satunya dari 10 pemain yang berhasil bertahan hidup. Orang ketiga yang bersama mereka tidak dapat bertahan sampai bantuan tiba dan akhirnya disingkirkan oleh monster tanaman. Namun, semua monster tanaman telah dihabisi pada saat itu. 5 pemain yang tersisa adalah 2 orang yang disuruh Silent Steps untuk menjaga jarak, serta 3 pemain yang pergi membantu Ol dan Du Cheng. Adapun 4 pemain lain yang ikut, mereka tinggal sedikit lebih jauh di belakang bersama Haise dan Savage. Sepertinya ini akan menarik. Aku akan ikut bersenang-senang, kata Savage sambil berjalan untuk bergabung dengan Silent Steps di depan kelompok. Bukannya dia memilih Silent Steps daripada Haise, tetapi dia tidak peduli dengan perseteruan mereka dan melangkah maju karena sepertinya ini kesempatan yang bagus untuk bertarung. Namun, Haise tidak seantusias Savage dan memilih untuk mengamati dengan tangan terlipat. Lebih dari apapun, ia tertarik pada permainan pedang Izrod dan ingin melihat seberapa terampil ia menggunakan pedang. Sosok Izrod yang berkedip-kedip sudah berhenti saat dia mencapai sisi Luna. Dia telah menggunakan Shadow Movement untuk menyerbu dan Flickering Steps setelah itu berakhir. Namun, bagus juga dia tidak ragu untuk melakukannya. Saat dia tiba, Luna dikelilingi oleh lebih dari 20 pemain. Karena Azalea lebih cepat darinya, Izrod menyuruhnya pergi mendahuluinya. Begitu melihat apa yang terjadi, ia langsung menggunakan Behemoth Squeak yang diresapi dengan 16 poin essence miliknya. Kemudian, berkat kerusakan dan kekacauan yang ditimbulkan oleh Azalea, serta Behemoth Squeak,
Izroth dapat dengan mudah menghabisi pemain yang tersisa. Izroth memanfaatkan cooldown reset pada skill First Baneful Sword, Destruction setelah berhasil menghabisi musuh. Sebelum lawannya sempat mengerti apa yang sedang terjadi, mereka sudah menghilang dan berhamburan menjadi partikel yang tak terhitung jumlahnya. Jika Anda berkenan, saya dapat menyelesaikan masalah ini untuk Anda, Guru. Anda tidak perlu repot-repot melawan sampah seperti ini. Azalea berkata dengan nada dingin sambil menatap Silence Steps. Dia tampaknya adalah pemimpin di balik semua ini dan dia telah melihat tipe orang seperti itu berkali-kali. Orang-orang yang menggunakan kekuatan mereka untuk memangsa orang-orang yang lebih lemah dari mereka demi menyenangkan diri mereka sendiri. Bagi Azalea, situasi ini membangkitkan kenangan yang telah lama dia coba lupakan. Guru, tanya Luna dengan ekspresi ingin tahu di wajahnya saat dia mengamati Izroth. Nanti aku ceritakan, kata Izroth saat melihat tatapan penuh tanya dari Luna dan menggelengkan kepalanya dalam hati. Silence Steps hampir tersentak saat Azalea memanggilnya sampah. Bukan hanya itu, dia juga meremehkannya dan Fatal Touch. Apakah dia benar-benar berpikir dia memiliki kemampuan untuk menghadapi semua orang yang hadir sendirian? Sungguh arogan, berani sekali. Ternyata pemikirannya sebelumnya benar. Waktu singkatnya di Chaotic Dogma Realm pasti membuat pemain lupa bahwa kata takut secara langsung dikaitkan dengan Fatal Touch. Bagus, sangat bagus. Ayo, aku ingin melihat bagaimana kau menghadapi kami. Silence Steps berkata sambil menggertakkan giginya. Jelas terlihat bahwa ia menahan amarahnya dari suara dan pembuluh darah yang terlihat menyembul dari dahinya. Pada saat yang sama ia berbicara, aura gelap, kacau, dan busuk mulai terbentuk di sekujur tubuhnya. Mata Silence Steps berubah menjadi merah tua seperti mata iblis dan warna kulitnya pun senada. Transformasinya saat ini tampak lebih kuat daripada saat ia menggunakannya di alam dogma yang kacau. Auranya lebih terkonsentrasi di sekujur tubuhnya daripada menyebar kemana-mana. Selain itu, kulitnya berwarna merah tua seolah-olah telah sepenuhnya dipenuhi energi jahat. Namun, fitur terbarunya adalah dua tanduk kecil yang tumbuh di bagian atas kepala Silence Steps. Transformasinya sedikit berbeda kali ini. Beberapa saat yang lalu aku merasa sangat murah hati. Tapi sekarang, kalian semua akan mati di sini. Bunuh mereka semua. Silence Steps memerintahkan sambil mengarahkan belatinya yang dikelilingi oleh energi gelap ke arah Izroth, Luna, dan Azalea. Kau bisa mengurus yang lain, tetapi aku akan mengurusnya sendiri. Kata Izroth sambil mengayunkan pedang badai ke arah Silence Steps. Saat dia melakukannya, bila angin tajam terbang langsung ke Silence Steps. Aku akan mengurusnya, kata Azalea saat tubuhnya tiba-tiba menghilang dari pandangan. Izroth telah mengaktifkan skill Tempestricus yang terpasang pada Sword of the Storm miliknya. Skill ini untuk sementara memberikan serangan senjata fisiknya bonus jarak 10 meter, serta elemen angin yang menyertainya. Oleh karena itu, bahkan serangan dasarnya yang menggunakan pedangnya dapat digunakan dari jarak tertentu. Serangan pertama Izroth segera diikuti oleh serangan kedua dan tepat setelah itu, serangan ketiga langsung melesat keluar dari bilahnya. Setiap serangan mengikuti dengan sempurna dan tampak ada hantu yang mengintai di setiap serangan. Itu adalah skill Phantom Strike. Wush, wush, wush. Silence Steps dengan mudah menghindari bila angin pertama yang datang saat bila angin itu mencabik tanah di belakangnya dan meninggalkan luka dalam yang tertanam di tanah. Namun, serangan kedua dan ketiga ditempatkan dengan cara yang begitu sempurna sehingga dia tidak punya kesempatan selain terkena salah satunya. Setidaknya, itulah yang terjadi sebelum transformasi barunya. Dark Hecatomb. Silence Steps merentangkan kedua tangannya lebar-lebar saat kedua bila angin itu mengiris tepat ke tubuhnya. Namun, hal yang paling aneh terjadi selanjutnya. Alih-alih luka-luka muncul di tubuhnya dan dia menerima kerusakan sebagaimana mestinya, luka-luka itu muncul di tubuh 5 pemain yang berdiri di sampingnya. Kelima pemain ini adalah pemain yang berada di tim yang sama dengan Silence Steps. Sedangkan Savage, All, dan Du Cheng, tidak ada luka atau bekas luka di tubuh mereka. Izroth melihat dengan acuh tak acuh sambil mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Apakah itu semacam keterampilan kerusakan yang dibagi? Itulah pikiran pertama yang terlintas di benak Izroth. Lagi pula, Silence Steps tampaknya tidak terluka sama sekali meskipun ia menerima 2 dari 3 Phantom Strikes secara langsung. Akan tetapi, anggota kelompoknya jelas baru saja menerima beberapa kerusakan. Namun,
Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya dengan pasti. Izroth mengayunkan pedangnya 2 kali saat 2 bilah angin menghantam tubuh Silent Steps. Tentu saja, kali ini itu hanya serangan dasar. Namun, hal yang sama yang terjadi terakhir kali terjadi lagi. Silent Steps sendiri tidak terluka dan tanda-tanda itu malah muncul pada 5 pemain di dekatnya. Tidak ada gunanya. Sejak saat kau mengizinkanku berubah, takdirmu sudah ditentukan. Kata Silent Steps. Suaranya terdengar lebih dalam dan lebih menyeramkan saat berubah. Pada saat yang sama, sebuah belati melesat dari balik bayangan di belakang salah satu dari 5 pemain dan menusuk mereka. Beberapa saat kemudian, sesosok tubuh melompat keluar dan langsung berubah menjadi kabur. Punggung, teriak salah satu pemain saat kelima pemain berdiri saling membelakangi dalam formasi lingkaran. Mereka berdiri seperti ini agar tidak ada kemungkinan mereka diserang dari titik buta. Namun, mereka sangat meremehkan kemampuan Azalea yang sebenarnya. Aku menangkapmu sekarang, teriak salah satu pemain sambil menebas ke bawah membentuk busur dengan pedangnya ke arah Azalea yang tiba-tiba muncul di depannya. Namun, pedangnya menembus tubuh Azalea dan menyebabkan gelombang distorsi beriak sebelum menghilang bersama dengan apa yang seharusnya menjadi Azalea. Dia ada di sini. Teriak salah satu pemain lain sambil memukul dengan tinjunya yang keras. Namun, alih-alih mengenai sesuatu yang keras, tubuh yang dihantamnya berubah menjadi kumpulan burung gagak yang terbang mengelilingi mereka dan menyebabkan keruntuhan sesaat dalam formasi mereka. Namun, momen singkat itu sudah lebih dari cukup bagi Azalea untuk menyelinap masuk dan menimbulkan kekacauan. Namun, saat Azalea hendak tergelincir ke tengah tanah, ia tiba-tiba merasakan ada bahaya yang mengintai dari belakangnya. Wuih, Azalea terus bergerak maju dan dengan cepat menyerang salah satu pemain di dekatnya sebanyak 4 kali dengan belatinya sebelum menendang tumit kakinya dan melompat ke udara. Saat berada di udara, dia menghilang sekali lagi. Tepat saat Azalea meninggalkan tanah, sebuah tombak menusuk ke tempat dia berdiri. Waktu reaksimu cukup bagus untuk seorang gadis pendek. Kupikir kau tidak lebih dari iblis kecepatan yang hanya punya 1 jurus. Ahahaha, kenapa tidak ikut bermain denganku sebentar, gadis kecil? Kata Savage sambil menyeringai saat ia menarik rantai di tangannya dan meraih tombaknya yang ikut bersamanya. Tepat setelah kata-kata itu keluar dari mulut Savage, 3 hantu Azalea mengelilingi tubuhnya dan bergerak dengan kecepatan tinggi. Setiap hantu menyerang dengan kecepatan dan keanggunan yang sama seperti tubuh asli Azalea saat mereka menari-nari di sekitar Savage. Beranikah kau mengatakan itu lagi? Kata Azalea dengan suara yang begitu dingin hingga bisa membeku di atas matahari itu sendiri. Ada banyak hal yang bisa dikatakan seseorang tentangnya, namun, menyebutkan tinggi badannya seperti menyentuh sisik terbalik seekor naga. Ada topik-topik tertentu yang tidak bisa dan tidak boleh disentuh atau harga yang harus dibayar untuk melakukannya akan menjadi bencana. Ding, ding, sepertinya aku telah menyinggung topik yang sensitif. Kata Savage sambil tertawa sambil mengayunkan tombaknya membentuk lingkaran penuh dan menghancurkan ketiga hantu itu. Sedangkan Azalea, dia tidak terlihat dimanapun. Cih, aku paling benci lawan yang licin. Savage mengernyit. Saat Azalea bertarung melawan Savage dan yang lainnya, hembusan angin kencang di sekitar pedang badai milik Izroth memudar dan digantikan oleh angin sepoi-sepoi yang lembut seperti biasa. Menyerah setelah beberapa serangan. Harus kuakui, aku sedikit kecewa. Namun, kalian berdua bisa mati saja sekarang. Silent Steps berkata dengan seringai jahat di wajahnya saat ia bergegas menuju Izroth dan Luna dengan belati hitam pekat di tangannya. Ia bergerak sangat cepat dan menutup jarak hampir seketika. Sekarang, mari kita lihat seberapa banyak hukuman yang dapat kau terima dengan keahlianmu itu. Aura mematikan dan menindas mulai keluar dari pedang badai milik Izroth. 200 mematahkan hecatom yang gelap. Silent Steps menggerakkan pergelangan tangannya dengan cepat saat 3 pisau lempar terbang ke arah Izroth. Pisau-pisau itu dikelilingi oleh energi gelap yang sama yang mengelilingi tubuhnya sendiri. Izroth menggeser kakinya dan melangkah ke samping dengan gerakan cepat untuk menghindari pisau lempar pertama. Tepat saat 2 pisau yang tersisa siap menembus tubuhnya, seluruh tubuh Izroth tersentak dan tiba-tiba bergeser ke arah yang berlawanan untuk menghindarinya saat aura mematikan di sekitar pedangnya mereda. Meskipun Flickering Steps miliknya telah berakhir dan ia bahkan lebih lambat dari Silent Steps pada titik ini, Izroth masih memiliki fisik Heavenly Golden Body dan pasif Superior Perception yang diberikan kepadanya oleh 5 Cycle Spells.
Oleh karena itu, ia tidak mengalami banyak kesulitan dalam melacak gerakan cepat. Pisau-pisau yang dilempar Silent Steps itu seakan-akan bergerak dengan kecepatan siput. Izrod menyadari bahwa kaki kanan Silent Steps bergeser dan berputar ke posisi dalam. Setelah melihat apa yang dilakukannya, Izrod langsung mendorong kaki belakangnya dan muncul di depan Luna. Ding! Suara logam beradu dengan logam bergema di seluruh medan perang saat pedang Izrod mencegat kedua belati Silent Steps yang diarahkan ke Luna. Dasar kau keras kepala, kata Silent Steps dengan raut wajah meremehkan. Izrod mempertahankan ekspresi riang karena dia bahkan tidak menanggapi kata-kata Silent Steps. Sejak dia melangkahkan kakinya, Izrod tahu persis apa yang sedang dia lakukan. Pisau lempar itu hanyalah serangan setengah matang untuk mencoba mengalihkan perhatian Izrod sementara dia langsung menyerang Luna. Sudah lama sejak seseorang memperlakukanku sebagai target sekunder dalam perkelahian. Wuih! Izrod langsung melancarkan serangan balik dengan pedangnya saat pedangnya dengan cepat terlepas dari belati Silent Steps dan melengkung ke atas. Pedang itu menembus belati Silent Steps seolah-olah mereka tidak ada di sana untuk melindunginya dan memotongnya dari tubuh bagian bawah hingga dahinya. Izrod menggunakan wujud pedang pertama, jalur yang berkonvergensi karena pedang itu dapat digunakan karena baru saja menggigit beberapa saat yang lalu ketika serangan angin tajamnya menyerang langkah senyap. Saat tubuhnya terkena serangan langsung, aura gelap yang samar dan bersinar terlihat mengikuti jalan yang dilaluinya oleh pedang Izrod. Beberapa saat kemudian, aura itu menghilang dan dia tetap tidak terluka sama sekali. Bahkan setelah serangan kritis langsung dari wujud pedang pertama Izrod, dia masih belum menunjukkan tanda-tanda menerima kerusakan apapun. Tidak ada gunanya, serangan lemahmu tidak akan berpengaruh padaku, kata Silent Steps sambil tertawa. Mungkin saja seranganku tidak akan berguna melawannya sampai aku berhadapan dengan 5 pemain di sana. Namun, aku menolak untuk percaya bahwa keahliannya tidak ada batasnya. Meskipun solusi termudah adalah melenyapkan 5 pemain di dekatnya sebelum mencoba membunuh Silent Steps, Izrod tidak ingin menggunakan metode itu. Karena Silent Steps sangat percaya diri dengan kemampuannya itu, Izrod ingin membuktikan satu hal kepadanya. Intinya adalah bahwa tidak peduli keterampilan apa yang dipelajarinya atau seberapa kuat yang diyakininya, pada akhirnya, hanya satu nasib yang menanti Silent Steps saat ia memilih untuk melawannya secara langsung. Jika kau memang ingin mati lebih dulu, maka lakukanlah, kata Silent Steps saat aura gelap yang menyelimuti tubuhnya menjadi lebih tebal dan lebih terkonsentrasi. Tiba-tiba, belati yang selama ini dipegang Silent Steps mulai menyatu di tangannya. Tidak lama kemudian, Silent Steps kini memiliki belati yang sama yang mencuat di punggung tangannya. Belati itu kini menjadi bagian utuh dari dirinya. Perubahan itu terjadi dalam sekejap mata saat ia tidak membuang waktu dan memulai serangannya. Ia menyerang dengan cara yang gegabah dan meninggalkan banyak celah bagi Izrod untuk dieksploitasi saat ia menebas dengan belatinya. Namun, sebagai balasannya, karena ia tidak perlu khawatir untuk melindungi titik-titik vitalnya dan tidak takut menerima serangan hanya untuk berhasil dengan serangannya sendiri, hal itu menempatkannya pada posisi yang menguntungkan. Luna telah mundur ke jarak yang aman saat Silent Steps menyerang Izrod. Ia memposisikan dirinya sedemikian rupa sehingga ia berada dalam jangkauan Izrod dan Azalea. Luna juga memilih tempatnya berdasarkan fakta bahwa masih ada 7 orang yang belum bergabung dalam pertarungan. Dari posisinya saat ini, ia akan dapat segera bereaksi jika diperlukan. Adapun Ol dan Ducheng, mereka tidak yakin apa yang harus dilakukan. Mereka tidak ingin mempermalukan diri sendiri dan melawan Azalea karena mereka bahkan tidak dapat melihat gerakannya. Tidak seperti Savage yang merupakan kelas yang memakai plat, mereka tidak mampu menghadapi serangan bertubi-tubi itu secara langsung. Mereka juga tidak dapat menyentuh Luna karena Silent Steps mengatakan bahwa Luna adalah mangsanya. Lalu ada Izrod, namun, saat ini ia sedang bertarung melawan Silent Steps dan mereka tidak tahu bagaimana reaksi bos mereka dalam suasana hatinya saat ini. Tidak, mereka tahu bahwa dia pasti akan membentak mereka karena menghalangi dan kemudian mencari cara untuk menghukum mereka nanti. Karena itu, tidak ada yang bisa mereka lakukan selain duduk diam dan menonton. Adapun kelima pemain yang digunakan sebagai bagian dari Dark Hecatomb Silent Steps, mereka berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan diri terhadap serangan acak yang dilakukan oleh Azalea. Dia terlalu cepat. Tidak hanya itu, tetapi setiap kali ada yang mengira mereka berhasil mendaratkan serangan telak padanya,
serangan mereka akan menembus tubuhnya atau dia akan berubah menjadi banyak burung gagak. Itu sangat membuat frustrasi dan mereka ingin mencabut rambut mereka. Jika bukan karena Savage yang mengalihkan sebagian besar fokusnya, mereka tidak yakin apakah mereka akan bertahan selama ini. Namun, di antara serangan Azalea dan menjadi bagian dari Dark Hecatomb Silent Steps, hal itu menyebabkan beban yang cukup berat menimpa mereka. Itu tidak sama. Izroth berpikir sendiri saat ia menghindar dan menangkis rentetan serangan yang datang dari Silent Steps. Selama pertarungan ini, ia tidak bisa merasakan sedikit pun peningkatan pada fisik Heavenly Golden Body miliknya. Ada juga fakta bahwa skill pasif yang ia peroleh dari mengonsumsi pil jantung naga surgawi, Well Tempered, tidak banyak berkembang. Dibandingkan dengan pertarungan singkatnya dengan Azalea, pertarungan ini terasa sangat kurang dalam banyak hal. Namun, pada awalnya, Izroth tidak menaruh banyak harapan ketika berhadapan dengan seseorang seperti Silent Steps yang mengandalkan keterampilan buruk seperti itu hanya untuk mencoba mengungguli orang lain. Skill seperti Dark Hecatomb akan dengan mudah menyebabkan level skill pemain menurun begitu mereka terlalu bergantung padanya. Lagi pula, kebiasaan sulit dihilangkan. Seolah-olah Silent Steps telah lupa bahwa dia adalah kelas tipe rock. Ada apa? Kau tidak bisa mengimbanginya. Silent Steps tertawa mengejek sambil terus menyerang Izroth. Dia terus-menerus membuat Izroth mundur dan dia tahu bahwa hanya masalah waktu sebelum dia mengalahkannya. Namun, Izroth tidak menunjukkan sedikit pun kepanikan di matanya. Sebaliknya, ekspresi wajahnya tetap tenang dan riang seperti biasanya. Tidak ada manfaatnya meneruskan pertarungan ini. Mengecewakan, Haise berkata sambil mengamati pertarungan antara Izroth dan Silent Steps. Pertarungan ini benar-benar berat sebelah dan yang paling menyedihkan adalah pihak lain sama sekali tidak menyadarinya. Kita pergi. Haise memerintahkan sambil berbalik untuk meninggalkan tempat itu. Keempat pemain yang bersamanya awalnya bingung, tetapi mereka telah memilih untuk mengikuti Haise dan mereka pun mematuhi perintahnya. Mengapa kita pergi? Salah satu pemain yang menemani Haise bertanya. Pertarungan itu sudah diputuskan. Tidak ada gunanya tinggal diam untuk melihat akhir. Selain itu, saya yakin akhirnya saya menemukan cara untuk membawa Igazanali ke pihak saya. Dengan dukungan mereka, Silent Steps akan berakhir. Tentu saja, pertemuan seperti itu harus terjadi secara langsung. Haise menjawab. Ketika Luna melihat Haise dan para pemain yang bersamanya pergi, awalnya ia bingung dan mengira mereka sedang merencanakan sesuatu. Namun, mengingat konfrontasi mereka sebelumnya dengan Silent Steps, dan juga, mereka yang tampaknya kurang tertarik dengan masalah ini, Luna menyimpulkan bahwa mereka benar-benar hanya pergi begitu saja. Silent Steps menjadi semakin agresif dalam serangannya. Energi gelap di sekujur tubuhnya meledak dalam gelombang kuat saat belatinya melesat di udara. Orang bisa melihat ekspresi percaya diri yang mutlak di wajahnya yang muncul bersamaan dengan perasaan memegang kendali atas pertempuran. Ding! Ding! Izroth menghindar dan menangkis serangan Silent Steps dan saat ia menepis belati kedua dari pedangnya, belati itu melesat maju dengan aura yang menekan saat menyapu bersih tubuh Silent Steps. Seperti yang kukatakan sebelumnya, itu tidak ada gunanya. Silent Steps hampir saja menyombongkan diri, tetapi semuanya berubah ketika dia mendengar suara seseorang berteriak tidak percaya. Dia mengenali suara itu sebagai salah satu dari 5 pemain yang ada di dalam kelompoknya. Dia menendang tumit kakinya dan melirik sekilas ke arah para pemain. Alih-alih 5, kini hanya ada 4 pemain yang berdiri di sana. Sedangkan untuk satu orang yang baru saja dia dengar melolong, Silent Steps nyaris tidak bisa melihat sekilas partikelnya yang menghilang. Ketika keempat pemain lainnya melihat salah satu rekan setimnya tewas, mereka sangat terkejut. Mustahil, kata Silent Steps pada dirinya sendiri. Dark Hecatomb menghubungkan kelima nyawa pemain dan kemudian nyawa-nyawa itu terhubung langsung dengannya. Dalam istilah yang paling mendasar, jika seseorang ingin membunuhnya saat Dark Hecatomb diaktifkan, mereka harus terlebih dahulu memberikan kerusakan yang cukup untuk menghabisi siapapun yang terhubung dengannya. Namun, tidak semudah itu. Saat ini, Silent Steps dapat terhubung dengan hingga 5 pemain lain. Kita dapat menganggapnya sebagai bar HP yang terhubung antara kelima pemain dengan 5 pos pemeriksaan. Saat titik pemeriksaan tersebut tercapai, pemain yang bergabung menggunakan Dark Hecatomb akan membayar harganya, bukan Silent Steps sendiri. Namun, meskipun kerusakan yang diterima Silent Steps memengaruhi mereka, kerusakan yang mereka terima tidak memengaruhinya. Namun,
bukan itu yang membuat Dark Hecatomb menjadi keterampilan yang menakutkan untuk dilawan. Poin terkuatnya adalah bahwa pengguna menerima peningkatan yang menakutkan dalam kecakapan tempur mereka dengan meminjam dari pemain yang terhubung dengannya. Dengan kata lain, hampir seolah-olah Izroth sedang melawan kekuatan 6 pemain yang digabungkan bersama. Saat Silent Steps kembali fokus pada pertempuran yang sedang berlangsung, seluruh tubuhnya bergetar hebat saat ia disambut oleh pemandangan iblis dengan mata merah yang sangat dingin dan tak berperasaan. Iblis itu melepaskan sejumlah besar niat membunuh yang membuat energi gelap dari transformasi sadahinya tampak seperti lelucon belaka. Namun, bukan iblis yang menyambutnya, melainkan pedang badai milik Izroth yang turun ke atasnya. Ilusi itu adalah bagian dari efek ketakutan yang melekat pada skill yang sedang digunakan Izroth, pedang Baneful kedua, membunuh. Efek ketakutan itu, bersama dengan kekuatan penghancur alami di baliknya, diperkuat berkat Izroth yang menuangkan sebagian esensinya ke dalamnya. Bukan hanya itu, skill yang dia gunakan sebelumnya adalah First Baneful Sword Destruction. Oleh karena itu, damage dari Second Baneful Sword Kill menjadi 2 kali lipat. Niat membunuh yang dihasilkan oleh skill itu hanya bertahan selama sepersekian detik sebelum benar-benar menghilang. Diikuti oleh keheningan yang mencekam saat Izroth mengembalikan pedang badai ke sarungnya sebelum berjalan melewati Silent Steps. Jika kau ingin membalas dendam padaku, maka aku akan menyambut baik usahamu. Namun, lain kali aku tidak akan bersikap lunak. Izroth menghentikan langkahnya. Silent Steps tercengang dan tak bisa berkata apa-apa. Apa yang baru saja dilakukannya? Masih ada 4 pemain lain yang tersisa, jadi bagaimana mungkin tubuhnya berubah menjadi partikel? Namun, saat dia menoleh dan melihat keempat pemain lainnya juga menghilang bersamanya, kesadarannya perlahan mulai meresap. Dengan kekuatan barunya, ia berpikir bahwa ia akan tetap tak tertandingi di antara semua pemain. Tidak seorang pun dapat bermimpi untuk mengalahkannya, bahkan para anggota Heaven's Law itu bukanlah apa-apa baginya. Namun, hanya dengan 2 ayunan pedangnya yang sederhana, seorang pemain mampu menghancurkan sepenuhnya apa yang disebut kekuatannya, bersama dengan kepercayaan dirinya yang baru diperkuat. Jika lain kali, aku harap kau siap menerima konsekuensinya. Ucap Izroth dengan santai sambil terus melangkah maju selangkah demi selangkah. Silent Steps menatap punggung Izroth dan entah mengapa, kemarahan yang tak terlukiskan dan tak terkendali mengalir di sekujur tubuhnya saat itu. Dia merasa tidak berarti dan saat Izroth melangkah semakin jauh, seolah-olah dia dipandang rendah dan dipermainkan selama ini. Hal ini membuatnya dipenuhi kebencian dan kemarahan yang belum pernah dialami sebelumnya. Ia telah dipermalukan untuk terakhir kalinya. Sang tabib, Haise, orang yang sekarang sedang memandang rendah dirinya, semua orang akan membayarnya. Tidak peduli berapapun biayanya. Silent Steps tidak dapat menemukan kata-kata untuk mengungkapkan amarahnya dan hanya mampu mengeluarkan raungan yang mengerikan sebelum akhirnya menghilang. Izroth mengalihkan perhatiannya ke Azalea yang saat ini sedang bertarung melawan Savage. Namun, hasil pertarungan itu sudah jelas. Tidak mungkin Savage bisa menyentuh Azalea. Oh, sepertinya dia sudah hampir selesai bertarung. Selanjutnya bab 201 memimpin jalan.